Assalamualaikum Mbak Mami. Dan Kang Hendri. Kang Hendri juga harus disapa ya. Kang Hendri apa Kang Hendri ya? Hendri. Atung Banyuwangian. Belakangnya Irama loh. Oh Irama. Pantesan saya terpesona sama gitarnya. Itu dong kepiawainya main gitar. Kang Luki kan nggak pernah tahu. Ya nanti setelah selesai acara ya 1 jam bersama Kang Hendri. Mbak Mami paling nggak gini-gini aja. Ternyata keren-keren ya dokter yang ada di rumah sakit Yasmin ya. Gitu. Bakatnya masih tersalurkan. Salah satu di antaranya yang bakat paling keren terpendam. ada dokter yang bawaannya bukan stetoskop tapi gitar ini. Gitar. Karena dulu memang Pasti salah pasiennya jurusan. langsung ikut nyanyi kali ya. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih pemirsa tentang mata ya. Dari matamu itu ada loh lagu begitu. Ada ya. Jadi dari mata itu bisa melihat segala hal yang indah. Mata adalah jendela dunia. Jendela dunia. Kebayang kalau misalnya tiba-tiba kita tuh ada masalah dengan mata kita, ya kan? Kita ketemu dengan dokter Dina. Dok, sebenarnya masalah pada mata itu secara global itu apa saja sih yang biasa sering misalnya dikeluhkan oleh pasien-pasien yang misalnya datang ke rumah sakit Yasmin atau ke tempat Polimata tempatnya dokter bertugas. Iya. Kalau sampai sekarang ya yang paling banyak ya mesti penglihatan kabur ya Mbak. Tapi ini trennya agak ada yang berubah selain penglihatan kabur itu juga ada keluhan mata lelah, ngeres seperti itu. Dan sebelumnya mata kabur, mata lelah, ngeres kayak gitu. Yang paling banyak tapi tetap penglihatan kabur itu yang terbanyak. Seperti itu. Iya. Nah biasanya dialami oleh mereka-mereka pada usia berapa itu dok? Kalau misalnya mata kabur itu penglihatannya berarti udah mulai berkabut ya, terang gitu ya. Biasanya terang. Itu umur berapa ya sekitar? Kalau misalkan untuk penglihatan kabur sih semua umur ya. Tapi kalau misalkan sekarang itu untuk mata yang penglihatan kabur karena kacamata itu sudah mulai agak kecil-kecil gitu udah ada keluhan usia dini itu sudah ada keluhan itu ada banyak seperti itu. Padahal dulu ya kalau dulu biasanya yang begitu dialami umur berapa? Kalau dulu mungkin sekitar sekolah ya, usia sekolah seperti itu, mungkin SD atau SMP seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai kayak TK itu biasanya sudah TK dibawa. saja sudah mulai. Ya ada yang seperti itu. Kayak ini gitu. Mata kabur yang membutuhkan sambungan ada yang kacamata, ada yang kelainan lain, tapi yang pasti dia keluhannya penglihatan kabur. Kebayang masih TK pakai kacamata ya, main-main kan nggak enak jadinya. Ya, karena cuman ini mungkin karena sekarang kan medsos sudah banyak, jadi untuk pengetahuan HP juga gitu mempengaruhi juga sih. Cuman untuk pengetahuan deteksi dini itu mungkin sudah banyak di sudah banyak di media sosial. Jadi orang tua itu sudah aware mungkin ya. Jadi kalau ada kelainan sedikit untuk anaknya masih usia dini pun juga langsung diperiksakan. Apalagi saat-saat sekarang kan sedang ada pembatasan pergerakan orang ya. Iya. Sehingga kegiatan belajar mengajar pun itu dilakukan di rumah. Nah itu baru ketahuan itu biasanya. Dan mau tidak mau penggunaannya adalah dengan menggunakan media online. Iya. Yang akhirnya pasti terpapar dengan istilahnya lensa, radiasi ya. Radiasi pakai HP atau pakai laptop seperti itu kan. Iya. Iya. Oke. Jadi sekarang ini banyak yang mengalami mata kabur, ngeres di usia dini bahkan. Iya, bahkan yang di usia dulu-dulunya dini. mungkin hanya pada usia yang agak dewasa dia lebih dini lagi. Ini lebih dini. Jadi biasanya kan kalau untuk mata ngeres, ganjel, capek itu biasanya kan pada usia produktif, maksudnya udah kerja atau apa gitu ya. Kalau sekarang udah agak maju lagi, maksudnya di usia-usia sekolah ternyata mereka sudah ada keluhan seperti itu. Ya setelah kita gali ternyata memang fenomena lifestyle yang gadget yang lebih sangat berpengaruh pada anak-anak seperti itu. Setiap hari itu ada. Terus yang paling kecil pernah dokter temuin tuh usia berapa tuh udah mulai ngeres-ngeres?
Usia berapa ya? Usia sebelum sekolah deh. Usia Sekolah. Iya, karena anak-anak itu kalau dikasih HP kan kalau udah nonton itu udah kartun itu udah diem gitu kan. Ibunya bisa ninggal ngapa-ngapain gitu. Akhirnya keterusan kayak gitu. Ya. Ini kemudian kalau misalnya yang dewasa apa biasanya yang keluhan-keluhan yang sering disampaikan, dokter? Kalau yang usia dewasa, terutama yang usia 40 lebih ya, selain untuk kacamata juga yang paling banyak itu karena memang kelainan dalam lensa ya. Kalau dibilang katarak ya, itu yang juga terbanyak di katarak juga banyak ya? Ya, seperti itu. Dan kadang mereka nggak sadar kalau mereka itu ada kelainan itu. Jadi kadang datang itu kan banyak juga ini gejalanya ya. Dia datang ke saya, dokter saya sudah ganti kacamata 10 kali ini dijajar itu. Memang ada 10 kacamata Mas. 10 kacamata. Saya enggak enak. 2 bulan pakai ini enggak enak. Saya ganti, saya beli lagi frame baru, Mbak. Lumayan ya. Satu frame itu berapa loh? Lumayan habis di situ. Ada 10, pokoknya lebih dari 5 warna-warni gitu ya. Sesuai bajunya. Itu saran dokter juga sih. Oh iya, boleh. Iya. Habis itu ternyata setelah diperiksa, memang kalau dari depan itu kita nggak kelihatan ya, di pasiennya juga nggak kelihatan kalau dia katarak. Tapi ternyata setelah diperiksa memang dia ada katarak, di belakang, di dalamnya. Dan itu baru nyadar. Bisa di dalamnya. Usia muda Mas. Dulu Usia ngomong masih katarak itu 40. kayak orang 70 tahun gitu ya. Iya, Berapa? gitu ya. Usia 40 udah 40-an ada? gitu. Kamu umur berapa? Persiapan loh. Janganlah. Insya Allah sehat. Oh, jadi bergeser juga. Hal tersebut katarak dulu kan dia pola pergeseran penyakit. pola pergeseran penyakit lebih dini lagi. Kalau dulu mungkin umur 60, 70 katarak. Ya gitu sama, kan. waktu dulu saya masih usia. Dulu pernah katarak ya? Bukan. Enggak, aku kan bilang waktu dulu. Jadi saya mengomentari tentang pergeseran pola penyakit tadi. Gitu. Oke, Jadi gimana? ketika waktu SD gitu, saya masih SD kelas 4. Ya. Kelas 6 gitu. Teman-teman cewek saya belum ada yang menstruasi. Oh, gitu. Baru ketika SMA gitu, baru menstruasi. Masa SMA ketuaan kali, SMP. Ya waktu itu saya kan Waktu itu. zaman-zaman waktu itu. keemasan. Oh, iya. Perasaan Waktu umurnya zaman Kalau ini kelas berapa waktu itu? umurnya nggak selisih banyak ya sama gue. Nah kalau sekarang kan justru anak-anak SD kelas 6. Ya, itu yang pergeseran. Pergeseran. Katarak yang dulu adalah penyakit untuk orang-orang yang tua, sekarang umur 40 sudah harus waspada. Iya. Oke, jadi itu ya dok ya yang paling banyak. Nah, ini kebetulan kita juga ada bintang tamu. Bintang tamu mewakili juga mungkin orang-orang yang dia juga punya keluhan. Iya. Pernah ada masalah dengan mata Anda? Kayak sering saya pernah dok kalau berbicara tentang penyakit mata, saya pernah Mbak Mami mengalami waktu itu kebetulan rumah saya kan juga dekat sawah ya. Oh mewah ya? Mewah ya, mepet sawah. Jadi yang harus melewati hantaran sawah dok. Jadi pas mau menjelang maghrib itu biasanya banyak. Iya, pas itu banyak binatang kayaknya langsung masuk ke mata saya. Itu sangat mengganjal sampai terasa sekali. Itu 1 minggu sampai saya kasih obat tetes dan lain-lain. Itu masih terasa sampai yang katanya orang jauh suruh ngerambang pakai daun sirih itu Mbak Omi. Iya. Sudah saya lakukan itu. Kamu sih sama ngerambang-ngerambang juga. Itu akhirnya tapi tetap mata saya kayaknya cedera. Cuman alhamdulillah nggak terlalu parah ya. Akhirnya ada iritasi. Itu 1 minggu binatangnya keluar sendiri di ujung. Dan sempat saya kucek karena memang sangat mengganjal dok, itu mengganggu aktivitas saya. Terus yang lebih parah lagi pernah Mbak Mami dulu di salah satu tempat karaoke keluarga ya, itu kan AC-nya dingin sekali. Masih gaya-gaya biasa anak muda, masih tren-trennya soft lamp. Saya pernah mencoba pakai soft lamp dok, dan kebetulan di ruangan itu sangat dingin sekali. Saya lupa membawa cairannya Mbak Mami. Iya, saya lupa bawa cairannya.